Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tara Channel. Seperti biasanya aku update untuk pesan hari ini harian ya. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 dan aku ucapkan selamat Natal buat kalian semua yang merayakannya ya. Sukacita, kebahagiaan, kelimpahan rezeki menyertai kalian semuanya ya. Dan hari ini aku uploadnya kesiangan karena aku bangunnya kesiangan hari ini guys. Kemarin tuh capek banget ya. Oke, karena ini general reading jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semuanya, jadi bisa cocok bisa enggak ya, bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, buat kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan dari malaikat penjagamu hari ini ya. Pesannya adalah perception. Oke, malaikat penjagamu memberikan pesan tentang persepsi ya, dimana setiap orang itu mempunyai persepsi atau pandangan atau opini yang pastinya berbeda-beda. Terkadang seseorang memberikan masukan gitu ya, saran, nasihat ya untuk kebaikan kita, tapi kita salah menerima, menganggap itu adalah ikut campur. Sebaliknya juga seperti itu. Terkadang kita niatnya gitu ya, pengennya memberikan saran, masukan, nasihat yang terbaik, tapi kita malah dianggap ikut campur tangan ya. Karena kadang-kadang persepsi itu dibentuk oleh media dan lingkungan sekitar. Nah, malaikat penjagamu memberikan pesan ini ya supaya kita lebih memahami bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda dan kita perlu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Jadi apapun yang dikatakan orang lain ya, apapun niatnya, kita coba mendengarkan aja, kita terima aja dengan baik yang dirasa kamu senyamannya kamu ya. Kamu merasa memang itu sesuai dengan prinsip dasar kamu atau visi misi kamu, oke, boleh itu menjadi bahan masukan. Tapi kalau memang kamu merasa ini enggak seperti itu, enggak perlu untuk langsung denial gitu ya atau jadi marah ya. Kita dengarkan aja, setiap orang berhak memberikan pendapat gitu. Tapi kadang-kadang kita menganggapnya ikut campur, atau sebaliknya kita pengennya memberikan nasihat tapi kita dianggap ikut campur. Ya sudahlah gitu, yang penting niat dari diri kita ya. Dan kita akan bisa memandang gitu ya, melihat kalau seandainya orang lain memang nggak berkenan ya dengan penyampaian kita, ya berarti kita stop aja, kita nggak usah memaksakan diri ya, nanti malah jadinya konflik gitu kan ya. Kita mencoba memberi saran, nasihat sesimpel mungkin, sekedarnya kalau memang dia bisa menerima dan meminta pandangan lebih lanjut ya, kita bisa melanjutkan gitu ya, jadi semacam diskusi. Tapi kita kan pasti bisa merasa ya, kalau dari awal dia kayak udah denial, ya udah stop aja gitu. Nah, demikian juga ketika orang lain memberikan pandangannya tentang kita, terhadap kita ya, kita bisa cukup mendengarkan. Jika memang kita cocok ya kita sharing, kalau kita merasa memang nggak cocok ya kita cukup dengarkan aja. Biasanya kalau kita nggak bereaksi, orang lain pun akan merasa gitu. Yang penting kita nggak langsung denial, marah ya. Bagaimanapun kita tetap harus menghargai seseorang yang care sama kita. Oke, pesan selanjutnya adalah pesan dari para dewa-dewi buat kamu hari ini. Dan
ini adalah dewa-dewi kepercayaan umat Hindu di India. Mungkin beberapa tokohnya kalian pernah mendengar dan mengenalnya. Kita lihat ada pesan dari siapa hari ini. Ya. Oke, Lord Ganesha. Kalian pasti udah nggak asing ya dengan Ganesha, bertubuh manusia berkepala gajah. Remover of obstacles ya. Setahu aku Lord Ganesha ini atau Dewa Ganesha ini ya apa namanya, membantu untuk menyingkirkan hambatan atau halangan ya. Coba kita lihat, aku terjemahkan. Dewa Ganesha, Lord of Obstacle, penghapus hambatan. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, seingatku seperti itu. Oke, ini buat menambah wawasan aja. Ganesha yang dapat menghilangkan rintangan dalam hidupmu adalah dewa yang sangat populer di seluruh dunia. Ganesha adalah putra Dewa Siwa yang secara keliru memenggal kepala Ganesha saat Ganesha membela ibunya Parvati. Siwa kemudian menggantinya dengan kepala gajah. Ganesha memiliki 2 istri yang juga memberkati pengikutnya yang menyenangkannya. Siddhi dengan kesuksesan dan Riddhi dengan kemakmuran. Pembawanya adalah seekor tikus. Pesan channeling dari Ganesha, saya tampak lucu dan besar seolah-olah saya akan menghancurkan tikus saya. Tetapi dia mewakili ego saya dan betapa mudahnya menghancurkan hal-hal yang kamu kendalikan tetapi tidak kamu hargai. Kami dapat memberimu banyak berkat, namun pikiran yang sempit akan berusaha menyimpannya untuk diri sendiri. Jadi, mintalah juga kesempurnaan spiritual hakiki yang dapat diberikan kebijaksanaanku kepada kalian. Bimbingan dari Ganesha dalam percintaan, berhati-hatilah dengan kekasih baru agar tidak berasumsi tentang perasaan mereka atau menganggapnya remeh. Kendala dalam hubungan ini dapat diatasi dengan sukses. Pesan untuk rezekimu, uang dan kelimpahan akan datang kepadamu bersama dengan keberuntungan untuk mempertahankannya. Untuk pekerjaan atau bisnis, kamu akan menikmati kesuksesan dengan kesepakatan bisnis, kontrak, dan volume penjualan. Akan ada peningkatan dalam hubungan di tempat kerja dan keberuntungan yang sering datang untuk kamu dan staf-staf kamu. Tempatkan patung Ganesha di lorong ya, yang kemudian akan selalu dibiarkan terbuka lebar. Ini jika kalian mempercayainya ya, sama seperti kepercayaan yang lain ya, menaruh patung apa gitu untuk menarik rezeki. Nah, ini juga sama ya, taruh patung Ganesha di lorong yang terbuka, bukan ruang tertutup, yang fungsinya untuk ini menyingkirkan halangan atau hambatan-hambatan yang ada. Nah, ini menurut kepercayaan umat Hindu India ya. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar itu atau mengetahui seseorang meletakkan patung Ganesha gitu ya. Kemudian untuk kalian yang masih studi, kamu akan berhasil dalam studi dan ujianmu. Beasiswa dan memenangkan penghargaan mungkin saja ada. Lanjutkan studimu, berkonsentrasi pada kebijaksanaan spiritual dan penyembuhan. Tentang masa depan, tantangan kesehatan dan keluarga akan berhasil diatasi. Akan ada kesuksesan besar yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-harimu, tetapi kamu juga harus memelihara kehidupan spiritualmu untuk meningkatkan dan mempertahankannya ya. Oke, next. Angel answer. Jadi, kalau hari ini sedang ada yang kamu manifest, aku coba bertanya kepada para malaikat ya. Apa jawaban dari manifestasi kamu? Oke, kita lihat. Ya. Sukses. Oke, so manifestasi kamu hari ini sukses ya. Sukses terwujud. Nah, next.
Bagaimana energimu hari ini? Energimu hari ini. Ya. Seven of Pentacles. Kesabaranmu terbayar, ya. Your passion pays off. Akhirnya setelah kamu menunggu sekian lama, setelah kamu bersabar, ini bisa tentang rezeki keuangan, bisa juga tentang karir, atau tentang relationmu ya, mau dengan pasangan, someone, keluarga, rekan bisnis ya. Intinya apa yang sudah kamu tunggu dengan sabar ini akan terbayar ya, hari ini terwujud. Oke, Queens of Cups ya. Energimu menjadi seseorang yang lebih berempati ya, mudah iba, mudah kasihan. Kamu akan dengan tulus untuk membantu orang-orang di sekitar kamu. Dan apa yang kamu sampaikan hari ini memang jujur dari lubuk hati terdalammu. Bisa juga ada kerinduan terhadap seseorang ya, dan dari rezeki mengalir ya, sesuai dengan Seven of Pentacle ini. Kesabaranmu terbayar ya, kerja kerasmu terbayar ya, maka di sini juga ada kesuksesan. Oke, dan kamu berdealing juga dengan energi Queen of Cups ya, seseorang feminim yang mempunyai ketulusan, hati yang peka, sensitif dan lembut. Dia juga penolong ya. Ini bisa pasanganmu kalau kamu maskulin, bisa energi seorang ibu yang menjagamu, mungkin juga bestie kamu ya, atau kalau dalam pekerjaan ini bisa bos kamu, klien, customer, rekan kerja ya. Intinya energinya seperti Queen of Cups ya. Oke, King of Wands. Kamu bisa mengendalikan dan mengontrol dirimu sendiri. Kamu adalah leader untuk dirimu sendiri, jadi tidak mudah terpengaruh oleh provokasi orang lain atau pengaruh orang lain, terutama untuk hal-hal yang negatif ya. Kamu benar-benar bisa tegas, disiplin, kapan harus maju, kapan harus berhenti, kapan harus kamu lepas, kapan harus kamu ambil. Kamu benar-benar bisa mengontrol dirimu sendiri. Bahkan ketika kamu menjadi seorang leader, kamu bisa menjadi pemimpin yang tegas, bijaksana, tetapi tidak mempressure ya, mengayomi dan memberikan dukungan ya. Jika ada yang dalam kesulitan, kamu tidak akan melepaskan, tapi kamu akan membackup ya, membantu. Oke. Nah, ini juga energi King of Wands, seorang maskulin yang matang, usianya matang, dewasa, bijaksana, kemudian dia mengayomi, melindungi gitu ya, memberikan saran, masukan, dan kedisiplinan, tapi tidak mengontrol atau tidak posesif. So, kalau kamu feminim, ini bisa energi pasanganmu, seseorang yang dekat dengan kamu ya, usianya lebih tua, ini udah matang ya, udah bapak-bapak gitu loh. Nah, ini juga bisa energi bos atau leader kamu, atau juga klien, customer ya, yang kamu temui hari ini. Oke, kita lihat lagi. Ada The World. Beberapa dari kalian akan mendapatkan kabar atau komunikasi dari orang jauh. Mungkin kamu lagi long distance dengan pasanganmu, keluarga, saudara, atau teman, sahabat. Bisa juga klien atau customer ya, yang jauh dari kamu, memberikan kabar atau berkomunikasi ya via internet. Berarti kan email, WhatsApp gitu kan, telepon melalui WA, atau sosial media. Beberapa dari kalian ada juga perkenalan dengan seseorang melalui internet ya, sosial media, atau mungkin dating apps, atau juga dikenalin teman ke teman gitu ya. Nih aku dapat nomor kamu, atau ini aku dapat sosmed kamu dari teman kamu.
Oke, beberapa ada yang hari ini melakukan perjalanan jarak jauh ya. Ini nggak cuma sekedar keliling kota ya. Kalau the word ini lebih ke jarak jauh. Kalaupun beda kota itu yang jauh banget menyeberang laut gitu ya. Mungkin kamu ke misalkan ke Bali gitu kan menyeberang laut, atau misalkan kamu ke Balikpapan gitu kan menyeberang laut ya kalau kamu berada di Jawa. Nah, beberapa malah ada yang melakukan perjalanan ke luar negeri, atau saat ini kamu lagi di luar negeri atau di luar pulau. Oke, satu lagi, Ace of Pentacle. Walaupun ini hari libur, aku melihat beberapa atau sebagian besar dari kalian nih masih bekerja, masih fokus dengan pekerjaannya, masih mengejar target. Tapi don't worry, semua kerja keras dan kesabaranmu akan terbayar. Hari ini lunas ya. Mungkin nanti sore atau nanti malam tiba-tiba kamu dapat rezeki atau kabar baik gitu yang terkait dengan pekerjaanmu. Oke. Next, pesan semesta buat kamu hari ini. Yang pertama ada faith, keyakinan atau takdir. Jadi terima takdir apapun yang terjadi hari ini, yakini bahwa inilah yang terbaik ya. Kalau kamu selalu yakin ini yang terbaik, kamu selalu ikhlas ya, acceptance, bisa menerima itu apapun ya, pasti akan selalu diberikan yang terbaik gitu ya. Kalaupun saat ini mungkin hari ini kamu kok ini seperti sebenarnya ini nggak sesuai dengan harapanku, tapi ya udah, aku ikhlas aja ya. Aku yakin nanti ada sesuatu yang lebih besar di balik ini, yaitu akan terjadi gitu. Sesuatu hal terjadi dari pikiranmu sendiri. Tapi aku rasa karena di sini ada sukses ya, terus ada pesan dari Lord Ganesha tentang dewa yang menyingkirkan hambatan. Jadi faith ini lebih ke takdir baik tentang kesuksesan, rezeki ya, terutama dalam kesuksesan pekerjaan, karir, bisnis ya. Karena aku lihat kamu sangat fokus untuk bekerja keras ya. Kalian pasti sering mendengar quotes, nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, dan itu benar guys, itu nyata. Aku mengalaminya sendiri. Kalau aku kerja keras hasilnya pasti maksimal. Kalau aku males ya hasilnya juga minimal ya. Dan kadang memang hasilnya nggak instan ya, kita perlu bersabar juga. Setiap orang itu timingnya berbeda-beda ya, kapan memang boom dia dikasih wow ya rezeki, kapan dia mesti harus bersabar dulu, itu memang berbeda-beda timing ya. Oke, soulmate ya. Hari ini kamu terkoneksi dengan soulmate kamu, terhubung dengan belahan jiwamu. Soulmate dalam percintaan ya, pasanganmu atau someone yang memang kamu merasa ada koneksi soulmate. Dalam persahabatan, orang tua dan anak atau saudara ya. Intinya di sini pesannya adalah loyal, tulus ya dengan soulmate atau belahan jiwamu, siapapun itu. Oke. Next, wow, abundance rezeki ya. Semesta berpesan dengan kesabaranmu, keuletanmu, ketelatenanmu, kerja kerasmu, hari ini kamu mendapatkan kelimpahan kemakmuran luar biasa. Nah, ini sinkron dengan jawaban angel ya, dengan sukses dan juga energi kamu nih. Seven of Pentacle, Eight of Pentacle ya, dan juga dari energimu the world ini juga melambangkan tentang kesuksesan, kebebasan finansial ya, atau financial freedom. Jadi kamu yang sempat terhimpit dalam masalah keuangan ya akan dibebaskan. Tapi semua itu nggak instan ya, nggak cuma-cuma. Semua itu karena hasil dari kerja kerasmu, keuletan, ketelatenan, dan kesabaranmu. Oke. Next, kita lanjut, apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya. Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. Wow, ada pengagum rahasia nih guys.
Seseorang memiliki perasaan yang lebih dalam dari yang kamu rasakan ke dia ya, dan perasaannya lebih dalam dari apa yang dia ungkapkan. Jadi semisal nih ya, soulmate kamu atau pasanganmu ya, dia bilang I like you gitu, padahal sebenarnya I love you. Tapi nggak semua orang, apalagi laki-laki ya, maskulin itu nggak semua berani gitu. Biasanya yang terlalu mengumbar itu love bombing ya, tapi yang serius itu dia nggak berani untuk mengumbar. Jadi nih someone ini sebenarnya tuh udah cinta yang dalam banget sama kamu, tapi yang dia ungkapkan nggak seperti itu gitu loh ya. Someone has deeper feeling ya, seseorang memiliki perasaan yang lebih dalam sebenarnya dari apa yang dia ungkapkan. Oke, yang terakhir, vibrasimu hari ini. Vibrasimu hari ini ya, it is safe for you to shine. Saat ini waktunya kamu buat bersinar. Jadi kamu bisa ucapkan atau afirmasi ya, bahwa getaranmu hari ini adalah ini saatnya, saat ini waktunya aku untuk bersinar ya, atau aman buat aku untuk bersinar. Nah, itu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.